warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmini Budiani Tahir. Saya adalah guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada MTS Negeri 1 Alor, sekaligus sebagai mahasiswa pada LPTK Universitas Muhammadiyah Malang untuk PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2023. Pada hari ini tanggal 28 Agustus 2023 saya akan melakukan praktek mengajar untuk UKIN pada MTS Negeri 1 Alor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Israel, Yaman, Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, jadi apa kabar semua hari ini? Sudah siap belajar hari ini? Sudah siap? Oke. Tapi sebelum kita mulai punya pembelajaran hari ini, guru kita untuk masing-masing silakan melihat di samping kiri dan kanannya apakah tempatnya itu sudah bersih atau belum. Kalau masih ada sampah, silakan diambil, disimpan, kemudian nanti setelah ini bisa dibuang di tempat sampah. Sudah bersih? Kemudian untuk di mejanya, kalau barang-barang yang tidak berhubungan dengan kita punya pembelajaran, silakan anak-anak simpan kembali ke dalam tasnya masing-masing. Yang ada di tasnya itu hanya buku dan juga alat-alat tulis. Ya? Sudah? Jadi kalau sudah rapi, sudah bersih, maka kita bisa memulai kita punya pembelajaran dengan baik. Karena sebagai orang muslim, kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Kemudian ketika kita belajar dengan suasana kelas yang bersih dan rapi, kira-kira pembelajarannya jadi bagaimana? Nyaman. Dan pastinya apapun yang Ibu ajarkan bisa anak-anak ingat dengan baik. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ibu guru absen dulu siapa yang tidak masuk hari ini ya. Al-Farizi, Andra, Alfa, ya. Aisyah, Ardiansa, Adiru, Aulia, Alfa, ya. Diri, Adil, Tadi, Fauzan, Gladys, Kasih, Kirana, Laude, Mutiara, Nabila, Najmena, Nizamul, Nurul, Rahmat, Ridho, Saskia, Siti Anum, Andi, Zulkifli, Muhammad Paula, Latifah. Jadi ada di antara kalian yang hari ini tidak masuk sekolah, entah itu karena apa ataupun karena sakit. Ya, jadi mudah-mudahan anak-anak yang hari ini tidak masuk sekolah dengan alasannya masing-masing di pertemuan berikut sudah bisa masuk sekolah dan kita bisa belajar bersama. Kemudian anak-anak yang hari ini sudah bersama-sama ibu guru di kelas untuk belajar, usahakan tetap jaga kesehatan supaya tetap sehat, tetap bisa datang sekolah dan tetap bisa belajar. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, ibu guru minta ketua kelasnya maju di depan kelas, pimpin kita dalam doa sebelum kita mulai pembelajaran. Oke, kakaknya dulu. Yang lainnya sikap berdoa. A'udzu billahi
perjalanan apapun harus diawali dan juga diakhiri dengan Doa. Ya, harus diawali dan juga diakhiri dengan apa, Nak? Doa. Kemudian Ibu Guru minta supaya karena kita sudah berdoa memohon kepada Allah supaya kita diberi kelancaran, anak-anak semuanya dibukakan pintu pikirannya supaya ketika Ibu Guru menyampaikan materi apapun, anak-anak bisa memahami, bisa mengingat semuanya. Oke, satu pertanyaan, ketika kalian datang ke sekolah, pastinya kalian punya tujuan, iya toh? Tujuanmu datang ke sekolah dan belajar itu untuk apa? Untuk pintar, untuk cari ilmu. Maka usahakan ketika sudah ada di kelas, maka belajarlah dengan baik. Ya. Oke, sekarang sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu Guru mau ingatkan atau mau tanyakan kembali dulu kalian untuk Ibu Guru mau tahu kalian masih ingat atau tidak pembelajaran kita sebelumnya tentang Pancasila. Ya, anak-anak, semboyan yang terdapat di dalam lambang dasar negara kita itu apa? Semboyan. Apa? Bineka Tunggal Ika. Oke. Kemudian arti dari Bineka Tunggal Ika itu apa? Berbeda-beda tetapi tetap satu. Oke. Jadi di dalam lambang negara Indonesia di burung Garuda, ya ada sebuah pita, ada satu pita yang dicengkram di situ, dan itu adalah semboyan dari negara Indonesia, yaitu Bineka Tunggal Ika. Bineka Tunggal Ika sendiri memiliki arti apa? Berbeda-beda tapi tetap satu. Oke, baik anak. Jadi itu adalah punya hari ini. Kita akan mempelajari kelanjutan daripada materi itu, yakni tentang apa ini? Tentang kebinekaan Indonesia. Jadi diharapkan dengan pembelajaran kebinekaan Indonesia itu anak-anak sekalian bisa menghargai, anak-anak sekalian bisa menghargai dan menjelaskan tentang keragaman gender, suku dan budaya di Indonesia. Kemudian yang berikutnya, anak-anak semua mampu menghargai dan menjelaskan keragaman agama, ras, dan antar golongan di Indonesia. Kemudian berikutnya lagi adalah anak-anak sekalian bisa berkontribusi menjaga kebinekaan Indonesia. Jadi perhatikan tujuannya di sini. Kalian bisa menghargai keragaman gender. Jadi yang dimaksudkan dengan gender itu sendiri adalah perbedaan jenis kelamin. Kemudian di sini ada kata keragaman. Keragaman itu pada dasarnya adalah hal yang bermacam-macam. Ya. Jadi di sini ada keragaman macam-macam gender. Ada laki-laki, ada perempuan. Kemudian ada suku. Di Indonesia ini banyak suku atau tidak? Banyak. Kemudian budayanya banyak atau tidak? Banyak. Tapi semuanya itu harus tetap dalam Bineka Tunggal Ika. Jadi kalian sudah sebutkan Bineka Tunggal Ika sendiri mempunyai arti apa? Berbeda-beda. Jadi satu. Yang berbeda itu adalah hal-hal ini: suku, bangsa, agama, ras, budaya, kesenian, dan lain sebagainya. Itu berbeda, tetapi dengan satu semboyan negara bahwa perbedaan itu tidak menjadikan kita berbeda, tetapi perbedaan itu justru membuat kita harus menjadi satu. Paham itu? Paham. Kemudian kalian juga mampu memahami urgensi pelestarian nilai-nilai tradisi kearifan lokal. Jadi dengan mempelajari materi ini, kalian juga diharapkan bisa untuk
bagaimana menjadikan budaya kalian itu adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang harus dilestarikan. Jangan kemudian kita tertarik dengan budaya atau adat istiadat atau kebiasaan dari luar, kemudian kita melupakan kita punya tradisi sendiri. Paham ini? Oke. Kemudian yang berikutnya adalah menunjukkan sikap tanggung jawab dan berperan aktif dalam menjaga dan melestarikan nilai tradisi tadi. Ya, jadi kita sudah tahu kita punya perbedaan-perbedaan, kemudian dari perbedaan-perbedaan itu apa yang harus kita buat, apa yang harus kita jaga sehingga semuanya tetap ada. Paham ini? Sebelum kita lanjut, Ibu Guru mau kasih ice breaking dulu supaya kamu punya pemikiran lebih fokus. Ya, coba semuanya angkat tangan kanan. Kanan. Ya. Sekarang semuanya angkat tangan kiri. Mana kiri? Mana kiri? Oke. Sekarang yang semuanya Ibu minta untuk pegang telinga. Oke, jadi untuk sekarang Ibu minta tolong untuk turunkan tangannya, kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama supaya kita bisa ingat kembali tentang Garuda Pancasila dan kita kembalikan, kita ingat kembali. Bisa? Bisa. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Oke, ya. Oke, jadi sekarang sudah lebih fresh. Sudah? Sekarang Ibu Guru lagi. Anak-anak silakan perhatikan gambar-gambar yang ditampilkan di depan. Ya, ini gambar yang pertama berapa? Anak-anak melihat di depan, di situ ada pengertian keberagaman suku, agama, bahasa dan lain-lain. Ibu mulai dari sini ya. Ada keberagaman suku, kemudian keberagaman agama. Tadi kan ada gambar yang ditampilkan, ada orang berdiri dengan pakaian adatnya di dekat rumah adat, ya kan? Kemudian ada 2 rumah ibadah yang berdiri berdekatan. Islam dan Kristen itu adalah 2 agama paling besar yang ada di Indonesia. Oke. Kemudian 2 agama besar ini anak-anak semua perhatikan di depan. Di sini ada keberagaman suku, bangsa dan ras yang berbeda-beda dapat kamu temui berbagai wilayah masing-masing di Indonesia. Tadi contohnya misalnya ada gambar rumah adat, kemudian orang berdiri menggunakan pakaian adatnya masing-masing, ya tak? Anak-anak sekarang juga pastinya sudah mulai cari-cari pakaian adat karena besok-besok kan kita mengadakan Natal 17 Agustus ya. Akhirnya semua akan mencari pakaian adat dari daerahnya masing-masing. Dan pastinya kita bangga memakai itu, ya toh? Kita menunjukkan bahwa inilah saya berasal dari Jawa, saya berasal dari Sulawesi, saya berasal dari NTB, seperti itu. Ya toh? Ya. Kemudian di sini ada keberagaman agama. Tadi ada gambar juga yang Ibu Guru tampilkan. Ada 2 rumah adat yang berbeda. Ada 2 rumah adat yang berbeda, tetapi berdiri rapat. Ya, tetapi berdiri berdampingan. Artinya bahwa meskipun ada perbedaan di dalam ajaran agama, tetapi kita harus hidup dengan harmonis, hidup berdampingan, dan juga yang pastinya harus ada toleransi di dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan masyarakat kita. Oke. Nanti setelah ini ya, karena ada tugas yang
ibu guru bagikan. Oke, nanti setelah ini ada tugas yang ibu guru bagikan. Anak-anak silakan diskusikan di dalam kelompok, kemudian nanti hasil diskusinya dipresentasikan di depan kelas. Bisa? Oke. Silakan ambil posisi berbalik saja. Berbalik. Jangan berbalik ke belakang. Balik. Ini menyesuaikan. Ayo. Silakan kalian perhatikan di sini. Silakan perhatikan di depan. Nanti ini adalah lembar kerja kalian. Ya, ibu guru bagikan ini. Nanti setelah ini tugasnya hasil dari diskusi kalian silakan ditulis di sini. Kemudian nanti kalian presentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Bisa? Ya. Baik, jadi tugas kalian adalah kalian mendiskusikan mengapa, silakan ditulis mengapa sudah? Kita harus mengapa kita harus hidup berdampingan mengapa kita harus hidup berdampingan dengan orang-orang yang berbeda suku, bahasa, agama, dan ras dengan kita. Sudah? Yang berikut, kedua, apakah kita boleh memaksakan orang lain untuk mengikuti ajaran agama kita? Sudah? Silakan dua tugas itu didiskusikan di dalam kelompoknya masing-masing. Kemudian setelah ini dipresentasikan di depan kelas. Ya.
silakan. Silakan, karena semuanya sudah selesai, silakan kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Dari perwakilan kelompok 1 silakan. Oke, maju di depan. Mari. Baik, dari kelompok yang lain, Ibu Guru minta perhatiannya di depan. Silakan perhatikan di depan. Nanti kalau dari hasil diskusinya kalian rasa ada yang perlu ditanyakan, maka silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifa Hadira Semira. Saya dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. 1. Mengapa kita harus hidup berdampingan dengan orang-orang yang berbeda suku, bahasa, agama, ras dengan kita? Secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan beraneka satu itu, yaitu yang bermakna meskipun berbeda-beda, tapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Yang kedua, apakah kita boleh memaksakan orang lain untuk mengikuti ajaran agama kita? Tidak, karena mereka berhak memilih agama dan keyakinan mereka masing-masing. Apakah ada pertanyaan atau masukan dari teman-teman? Tidak. Cukup? Ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 silakan. Yang lainnya tanpa suara perhatikan kembali teman untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D akan mempresentasikan hasil kerja kami. Mengapa kita harus hidup berdampingan dengan orang-orang yang berbeda suku, bahasa, agama, dan ras dengan kita? Karena kita berbahasa satu, yaitu bahasa Indonesia, dan berbangsa satu, yaitu bangsa Indonesia. Apakah kita boleh memaksakan orang lain untuk mengikuti ajaran agama kita? Tidak, karena memiliki agama yang berbeda. Apakah ada pertanyaan dari presentasi kami? Kalau ada, silakan. Ada. Dari kelompok 1? Ada? Cukup? Apakah ini kelompok lagi jawaban nomor 2? Tidak, karena memiliki agama yang berbeda. Jadi pertanyaannya, apakah kita boleh memaksakan orang lain untuk mengikuti agama kita? Jawaban dari kelompok 2 adalah tidak, karena kita memiliki agama yang
berbeda. Jadi dari jawaban dari kelompok 2 ini, apakah dari kelompok lain punya pertanyaan? Tidak. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak? Oke, silakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya silakan dari kelompok yang terakhir. Maju. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan situasi yang diskusikan. Mengapa kita harus hidup berdampingan dengan orang-orang yang berbeda suku, bahasa, agama, dan ras dengan kita? Karena kita harus hidup rukun agar tidak terpecah belah. Apakah kita boleh memaksa orang lain untuk mengikuti ajaran agama kita? Tidak boleh, karena kita harus beribadah sesuai dengan agama kita masing-masing. Apakah ada pertanyaan atau masukan dari teman-teman? Apakah ada pertanyaan? Tidak? Ya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi anak-anak sekalian sudah menyampaikan hasil diskusinya masing-masing dan Ibu Guru tegaskan lagi bahwa dari apa yang kalian diskusikan tadi, hendaknya kalian pahami bahwa perbedaan-perbedaan yang ada di dalam kehidupan dan lingkungan kita sehari-hari tidak menjadikan kita untuk mengasingkan diri, ya. Tetapi kita harus hidup dan berbaur. Terima kasih untuk anak-anak sekalian yang sudah menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Mudah-mudahan dengan hasil diskusi tadi kalian semua dan kita semua memahami bahwa kita tidak bisa memaksakan diri kita, memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Misalnya kita tidak bisa memaksakan kepada teman kita bahwa agama saya lebih baik dari agama kamu, jadi kamu harus mengikuti ajaran agama saya. Tidak boleh, tidak. Kemudian karena kita orang Jawa, kita maunya hanya hidup berdampingan dengan sesama orang Jawa saja, tidak boleh, ya. Tetapi kita harus hidup berbaur, hidup bersama. Manusia itu pada dasarnya adalah makhluk sosial. Makhluk apa? Sosial. Artinya dia tidak bisa hidup sendiri, harus hidup berdampingan. Sudah? Oke. Berdampingan di sini bukan berdampingan dengan sesamanya saja, tetapi dengan semua orang. Kemudian menyangkut agama adalah hal yang paling hal yang paling penting. Kita tidak bisa memaksakan diri untuk memaksakan orang lain untuk mengikuti kita punya ajaran agama. Karena yang pertama, jaminan untuk memeluk agama itu sudah diatur di pasal 29 ayat 1 dan 2. Jadi sudah ada aturan hukum yang mengikat ini. Mengerti? Mengerti. Oke, dari penjelasan ini kira-kira anak-anak semua sudah paham atau belum? Sudah. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Ada? Oke, silakan lanjutkan. Kenapa kita tidak boleh meniru kebudayaan dari barat? Karena mereka lebih canggih dan keren. Oke, jadi tepuk tangan untuk kita. Jadi kita punya pertanyaan, kenapa kita tidak boleh meniru kebudayaan dari barat? Padahal orang-orang di barat itu kehidupannya lebih maju dan lebih canggih.
ajarannya, ideologinya berbeda dengan kita. Ya. Jadi kita bisa menerima ajaran mereka, kebudayaan mereka, kebiasaan mereka, tetapi harus kita saring mana yang baik dan juga mana yang buruk. Paham? Paham atau tidak? Paham. Oke, jadi setelah ini ada lagi yang punya pertanyaan? Sudah. Semuanya sudah paham? Sudah? Oke. Ibu guru anggap kalian sudah memahami. Kalau begitu jadinya setelah ini Ibu guru minta tolong salah satu di antara kalian coba simpulkan hasil dari pembelajaran kita hari ini adalah apa? Kira-kira hari ini kita belajar tentang apa? Silakan. Walaupun Indonesia memiliki agama, budaya dan ras yang banyak, tetapi itu harus membuat kita lebih bersatu. Oke. Ya, jadi kesimpulannya bahwa meskipun kita berbeda-beda, tetapi kita harus tetap satu sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu apa? Bhinneka Tunggal Ika. Oke, baik anak-anak. Jadi pembelajaran hari ini sudah berlangsung dengan baik. Ibu guru harap kalian bisa mengingat apa yang ibu guru ajarkan hari ini dan juga kalian bisa memahaminya dan kemudian bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nanti di pertemuan berikut itu kita belajar lagi tentang undang-undang dasar. Jadi pulang sampai di rumah silakan materi-materi itu silakan pelajari sendiri sebelum kita mulai belajar tentang undang-undang dasar di minggu berikutnya. Sebelum ibu akhiri pembelajaran hari ini, ketua kelas silakan maju di depan kelas untuk pimpin kita di dalam doa dan juga supaya ketika kita pulang kita dijauhkan dari bahaya dan apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa kita ingat dengan baik. Oke, silakan Kakak Latifah maju ke depan. Teman-teman, sebelum kita akhiri pelajaran kita, mari kita berdoa bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Wal asri. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati. Wa tawassaw bil haqqi. Wa tawassaw bil haqqi. Wa tawassaw bis sabr. Wa tawassaw bis sabr. Amin. Amin. Oke, baik anak-anak. Pembelajaran hari ini ibu guru akhiri. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya dengan materi undang-undang dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.